Setelah kejadian tragis yang menimpa orang tuanya, Ari tiba di desa kakek dan neneknya. Desa ini sangat berbeda dengan kehidupan yang dulu ia jalani di kota. Suasana tenang, dengan pemandangan sawah hijau yang luas dan langit biru yang cerah, seakan mengajak Ari untuk beristirahat sejenak dari kepedihan yang mendalam. Namun, meski lingkungan sekitarnya damai, hati Ari penuh dengan kebencian dan keinginan untuk membalas dendam. Ari mulai beradaptasi dengan kehidupan pedesaan yang jauh dari keramaian kota. Kakek dan neneknya mengajarkan dia berbagai keterampilan bertahan hidup yang sangat berbeda dari kehidupan yang ia kenal. Kakek, yang dulunya seorang jawara silat, memulai dengan mengajarkan dasar-dasar bertani dan berkebun. Sementara nenek mengajarkan keterampilan memasak dan merawat rumah. Ari merasa bingung dan cemas, karena baginya, keterampilan ini terasa sepele dibandingkan dengan apa yang harus dia hadapi, membalas dendam atas kematian orang tuanya. Di tengah kesibukan bertani, Ari sering melamun dan memikirkan kejadian malam itu, bagaimana ayah dan ibunya mati di tangan Guntur dan kelompoknya. Di suatu sore, ketika ia sedang menggali tanah di kebun, ia teringat saat-saat berlatih silat bersama ayahnya. Bapak Wahyu selalu mengajarkan Ari bahwa silat bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga soal keseimbangan dalam hidup. Silat yang sejati dimulai dari dalam hati, kata Bapak Wahyu. Namun, Ari merasa semakin marah. Bagaimana bisa aku memaafkan orang yang membunuh orang tuaku? Pikirnya dalam hati. Suatu hari, saat Ari sedang mengasah parang di halaman rumah, kakek duduk di sampingnya, menatap dengan penuh perhatian. Kakek Sarwo adalah seorang yang bijaksana meski penampilannya sederhana. Ari, kata kakek pelan, kau punya kekuatan, itu jelas. Tapi kekuatan fisik saja tidak cukup untuk mengatasi segala hal. Kekuatan yang sesungguhnya berasal dari ketenangan hati. Ari mengerutkan dahi. Ketenangan? Kakek, orang tuaku sudah mati, aku tidak bisa tenang. Aku harus membalas dendam. Kakek menghela napas. Balas dendam memang bisa memberi rasa lega sementara, tapi itu hanya ilusi, anakku. Yang terpenting adalah bisa berdamai dengan diri sendiri dan dunia sekitarmu. Itu yang akan memberi kekuatan lebih dari apapun. Kakek kemudian mengajak Ari untuk berlatih silat di pagi hari. Mereka berada di halaman belakang rumah, di bawah pohon besar yang rindang. Silat bukan hanya soal pukulan atau tendangan, kata kakek Sarwo. Ini tentang keseimbangan. Lihat dirimu, dan pahami dirimu. Tanpa itu, kamu tidak akan bisa mengalahkan musuh, bahkan yang ada di dalam dirimu sendiri. Ari mengikuti dengan setengah hati, masih penuh amarah. Tetapi saat kakek mengajarkan gerakan dasar, seperti langkah-langkah perlahan dan mengatur pernapasan, Ari mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kakek Sarwo mengajarkan teknik dasar silat dengan sabar, menyuruh Ari untuk fokus pada pernapasan dan gerakan tubuh yang lembut namun kuat. Ari merasa ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, meski hanya sesaat. Namun, rasa itu cepat menguap saat ia memikirkan Guntur. Di malam hari, ketika kakek dan neneknya tidur, Ari duduk di pinggir sungai yang mengalir deras dekat rumah mereka. Ia melempar batu ke dalam air, menonton riak-riaknya yang semakin menjauh. Dalam pikirannya, ia membayangkan dirinya bisa mengalahkan Guntur dengan mudah, bisa merasakan kemenangan setelah sekian lama. Tetapi kemudian, ia teringat kata-kata kakeknya tentang keseimbangan, tentang mengendalikan diri. Ari mulai bertanya-tanya, apakah benar ini yang harus kulakukan? Apakah balas dendam ini akan benar-benar membuatku merasa lebih baik? Ari kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Pagi berikutnya, dia mulai merasa sedikit lebih tenang setelah berlatih bersama kakeknya. Ia tidak tahu apakah balas dendam akan memberinya kedamaian, tetapi ia tahu bahwa dengan mengikuti ajaran kakeknya, setidaknya ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk mengendalikan dirinya. Kakek dan neneknya, meskipun tidak tahu apa yang ada dalam hati Ari, merasa sedikit lebih lega melihat anak itu kembali menemukan semangat baru dalam hidupnya. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan Ari masih panjang, dan perjuangan terbesar baginya adalah mengalahkan rasa benci yang menggerogoti hati. Ari kembali berdiri di atas tanah yang luas, melihat matahari terbenam. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah, meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa yang harus dia lakukan. Di tengah pemikiran itu, sebuah suara mengganggu perhatiannya. Dari kejauhan, ia melihat seseorang yang sedang berjalan menuju desa mereka. Sepertinya, orang itu mengenal kakeknya.